Oke, cek suara saya masih kedengeran, teman-teman? Masuk, masuk. Ya, oke. Oke, karena sudah pukul 19.35, kita langsung mulai saja, supaya nanti bisa berdiskusi lebih lama, gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Albertus Christian Nugroho, saya founder dari ADCDF Indonesia, yang pada malam hari ini nanti akan menjadi moderator untuk kegiatan ADCDF Invasion Crash kelima. Ini kita sudah kelima, membahas tentang cyber security ya. Jadi sekarang siapa sih yang nggak tahu cyber security gitu ya, karena kemarin ada Biorka dan lain sebagainya, akhirnya orang jadi kepengen belajar kayak gitu. Sebenarnya cyber security itu ngapain? Apakah jadi satpam di internet atau seperti apa? Nah, nanti silahkan nanti bisa tanya-tanya ke Mas Akhir. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin saya coba akan membaca CV-nya dari ini, saya panggilnya karena lebih tua Mas Akhir sepertinya dari saya. Jadi saya panggil Mas. Oke, yang pertama namanya Arhenius Angi Angi Pangilongan. Saat ini sudah lulus ya dari Universitas Satya Wacana Kristen Sekarang masih masih kuliah ya? iya, masih berkuliah. Oh, masih kuliah, berarti sama. Oke, berarti kita seimbang gitu ya. Dan Iya, kemudian iya. kebetulan juga kita satu angkatan di studi independen ketika itu di Microsoft, angkatan pertama gitu ya, angkatan pertama di tahun 2021. Kemudian untuk yang kedua itu juga studi independen juga, tapi di beda tempat. Kali ini di Talent Scouting Academy seperti itu. Kemudian ya ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya itu tentang sertifikatnya gitu ya. Jadi ini ada banyak sekali sertifikasinya, termasuk ada Certified Network Defender, kemudian ada Azure Fundamental, kemudian juga uh, sertifikasi yang lain. Nanti saya minta juga dijelaskan juga tentang sertifikasi gitu, karena saya kira itu nanti teman-teman juga tertarik sebenarnya untuk menjadi seorang cyber security itu butuh sertifikasi apa saja kayak gitu. Nah, mungkin itu saja CV singkatnya. Nanti untuk lebih, oh ya satu lagi, sama sekarang aktif di komunitas namanya Arisan Security. Ya, nanti mungkin juga bisa dijelaskan juga ke teman-teman Arisan Security itu komunitas apa gitu. Kemudian kalau mau gabung bisa nggak kayak gitu. Nanti biar Mas Akhirnya sendiri yang menjelaskan. Oke, mungkin itu CV singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu sepenuhnya nanti mungkin 40 sampai 50 menit ke depan nanti bisa dijelaskan tentang cyber security. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Mas Akhil. Oke, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba share screen-nya. Udah bisa ya? Nah, apa sudah kelihatan? Ya, udah. Oke, bentar. Udah jalan ya? Oke, udah kelihatan. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Untuk materi malam ini mungkin saya akan membawakan ininya dulu ya, untuk pengenalan ke cyber security-nya sendiri. Oke. Nah, untuk materinya sendiri nanti saya akan perkenalan diri lagi secara singkat ya. Kemudian ada apa sih itu cyber security, lalu tipe-tipe dari hacker tersebut, lalu ada tipe-tipe dari serangan cyber, lalu ada ini cyber security di kehidupan kita sehari-hari.
Dan juga terakhirnya akan saya jelaskan gimana sih cara untuk masuk ke karir gitu untuk cyber security-nya. Nah, untuk pengenalan sendiri itu tadi sudah dijelaskan ya. Nama saya Arinis Kalongan, biasa dipanggil Nius. Nah, untuk background-nya sendiri saya sekarang masih berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, itu S1 program studi. Program studinya itu teknik informatika. Lalu komunitasnya saya mengikuti komunitas Arisan Security. Nah, dan juga sekarang sementara magang di sebuah perusahaan di Jakarta sebagai co-op IT Security. Tadi udah dijelaskan juga ya sertifikasinya dan trainingnya. Lalu ada hobi. Hobi di sini saya hobinya bermain Dota, bermain sepak bola, dan menonton anime. Wibu. Oke, kita masuk ke materi utamanya. Apa sih cyber security itu? Atau keamanan siber? Nah, keamanan siber sendiri itu merupakan teknologi, proses, ataupun praktik yang memang didesain untuk melakukan perlindungan dan juga proteksi dari kerusakan dan juga serangan hingga akses yang tidak sah. Nah, dari cyber security sendiri itu ada beberapa poin nih yang harus diproteksi. Contohnya itu ada application security, itu melindungi aplikasi. Kenapa perlu harus dilindungi aplikasi itu? Nah, seperti ini kan, kayak m-banking gitu, dan di sosial media kan di dalamnya itu ada ini ya, ada banyak-banyak data pribadi gitu. Nah, itu harus dilindungi juga biar tidak bocor gitu. Kemudian ada information security. Nah, ini informasi itu harus dijaga ya, apalagi informasi yang sangat penting gitu. Seperti data diri dan juga data perusahaan yang penting. Nah, lalu ada network security atau jaringan. Ini contohnya itu seperti jaringan internal ya, internal dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian terakhir itu operational security. Ini sih yang lumayan penting sih ini. Jadi, misal kita udah menjaga nih 3 poin di atas ini. Nah, kalau operasionalnya sendiri sangat ini belum kita jaga dengan baik, maka akan bocor nih yang 3 ini. Contohnya saat seorang staf gitu, staf perusahaan dengan tidak sengaja membocorkan informasi sebuah perusahaan ke publik. Nah, itu akan mempengaruhi ketiga ini. Oke. Nah, kenapa cyber security itu sendiri sangat penting? Cyber security itu penting karena jika terjadi sebuah serangan cyber, itu akan sangat mahal kerugiannya. Seperti berdampak pada sektor finansial dan juga dapat menurunkan reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga dapat menurunkan hingga membuat customer itu atau pelanggannya itu pergi ke kompetitor. Contohnya saja saya seorang nasabah di bank A gitu. Nah, di bank A ini sering terjadi kebocoran data atau serangan siber gitu. Nah, setelah itu saya pasti ini dong, nggak mau lagi ke bank A ini karena udah pasti akan bocor lagi data saya. Nah, saya akan pergi ke bank B yang lebih aman lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kena denda atau sanksi gitu dari undang-undang. Contohnya kalau di Indonesia itu yang baru ada ini, yang baru disahkannya, Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Itu kemudian kalau di luar negeri itu ada yang namanya GDPR. GDPR itu sendiri untuk keamanan data berfokus ke negara-negara Uni Eropa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh grafiknya. Kerugian finansial akibat serangan siber. Ini data dari 2015 hingga pertengahan 2020. Nah, ini untuk contoh serangannya. Contohnya ada malware gitu, terus remote admin tools, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti malware,
berapa sih total kerugiannya, dan lain-lain. Banyak sih, selain ini masih banyak lagi sih serangan-serangan cyber gitu. Tapi yang paling umum ini sih, yang paling umum dan paling merugikan. Nah, ini pasti udah pernah ini ya, udah pernah lihat ya. Ini maksudnya apa sih? Ini kalau dari saya sendiri sih udah pernah ketemu yang kayak gini ya, udah nyata gitu, udah pernah ketemu. Jadi kayak data pribadi gitu atau dokumen-dokumen pribadi jadiin bungkus makanan lah, gorengan atau nasi kuning, pasti udah ini sih, udah sering ketemu yang kayak gini. Nah, ini kasus yang kemarin yang lagi ramai, Biorka. Akibat dari ini sendiri, kan tadi banyak ini pemberitaan yang buruk gitu. Nah, jadi masyarakat jadi kurang percaya lagi ke ke pemerintahan. Itu salah satu akibat dari serangan siber. Kemudian di cyber security sendiri itu ada yang namanya triad CIA. Apa sih triad CIA tersebut? Dari yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kerahasiaan sendiri itu kita dituntut untuk menjaga data agar selalu rahasia, tidak boleh bocor ke umum gitu. Lalu integrity. Integrity sendiri itu data yang ada itu tidak boleh dimodifikasi oleh orang yang tidak sah gitu, yang tidak mempunyai akses secara sah. Lalu ada availability, yaitu ketersediaan. Jadi data yang kita punya itu bisa kita akses kapanpun kita mau dan selalu tersedia. Nah, kemudian sini ada contoh-contoh serangan ke yang melanggar dari tadi itu, triad CIA. Yang pertama itu ada mengcrack data yang telah dienkripsi di-crack lagi. Kemudian ada man in the middle attack. Ini nanti akan saya jelaskan, ada materinya lagi. Kemudian kebocoran data. Lalu ada menginstal spyware. Ini seperti ini ya, bisa melihat kegiatan yang kita lakukan di komputer gitu. Jadi ada sebuah malware bisa mengintai jika kita jalankan di komputer kita. Kemudian ada integrity, itu contoh pelanggarannya ada serangan terhadap web, kemudian akses yang tidak sah ke server dan juga database. Kemudian untuk availability atau ketersediaan, itu ada DDoS dan DOS, dan juga ada ransom. Kemudian terakhir itu ada flooding. Yang flooding ini sama sih kayak DDoS ini. Mungkin nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih tipe-tipe hacker sendiri. Yang paling umum itu ada ini sih yang paling umum. Ada black, gray, dan juga white hacker. Jadi ada hitam, abu-abu, dan putih. Nah, untuk black hat hacker sendiri itu apa sih? Yang pertama itu bisa dikenal sebagai hacker yang jahat ya. Mereka selalu melakukan kriminal dengan skill yang mereka punya. Itu contohnya yang sering ini ya, yang kayak Biorka kemarin sih bisa dianggap ke black hat hacker juga. Kemudian yang kasus yang sering terjadi seperti ransomware, itu juga dari black hat hacker. Kemudian secara ilegal mengakses sistem komputer, dan juga menggunakan malware untuk mengakses data yang sensitif dan mencurinya. Nah, kemudian ada white hat atau topi putih. Ini dikenal sebagai hacker yang baik atau beretika. Biasanya telah diberikan izin dari perusahaan untuk melakukan serangan ke perusahaan tersebut. Jadi saat dia menyerang, terus dia tahu nih ada celah nih keamanan
Nah, kemudian celah tersebut akan dilaporkan ke pihak perusahaan. Jadi dia melaporkan untuk ditutup celahnya, seperti itu. Kemudian ada gray atau abu-abu. Ini lebih ke pertengahan sih. Dia bisa baik, bisa jahat. Jadi antara dua itu. Oke. Kemudian selain tadi ada black, gray, dan juga white, ada lagi nih tipe dari hacker yang lain. Contohnya itu hacktivist. Hacktivist sendiri itu mereka biasanya punya agenda tersendiri seperti politik. Jadi orang-orang yang protes terhadap pemerintah gitu, biasanya mereka melakukan protes dengan melakukan serangan ke situs-situs pemerintahan. Kemudian ScriptKiddie. ScriptKiddie sendiri itu merupakan hacker yang masih pemula. Jadi masih pakai tutorial-tutorial dari YouTube gitu, memakai tools-tools yang dibuat orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada hacker yang disponsori oleh negara. Hacker ini tersendiri misalnya disewa oleh pemerintah gitu, atau dibayar untuk menyerang negara pesaing. Seperti kasusnya kemarin yang Ukraina sama Rusia tuh. Jadi dari Ukraina punya hacker sendiri untuk disewa untuk menyerang Rusia, Rusia juga punya hacker sendiri. Lalu ada malicious insider. Ini contohnya sih seperti staff ya, staff yang ada di perusahaan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kebocoran data. Jadi ada sebuah staff yang nggak sengaja mungkin dia memunculkan data ke publik itu, dan mungkin juga sengaja. Nah, lalu ada tipe dari cyber attack atau serangan siber sendiri. Ini saya sudah rangkum sih, ada top 10 cyber attack yang paling sering terjadi. Sini ada malware, phishing, man-in-the-middle attack, ada DOS dan DDoS, brute force, ransom, SQL injection, zero day, dan juga rootkit. Nah, untuk penjelasan sendiri itu, yang pertama itu malware. Ini ada tipe-tipe dari malware sendiri. Ada virus, trojan, dan worm. Apa sih yang membedakan dari ketiga ini? Nah, yang pertama itu ada virus. Virus sendiri itu merupakan file malware yang membutuhkan interaksi dari pihak ketiga atau interaksi manusia untuk bisa berjalan. Contohnya saat ada sebuah file gitu yang ada virusnya, kita klik, nah itu baru bisa berjalan saat kita klik dan menginfeksi dari komputer kita. Kemudian ada Trojan. Nah, di sini pasti udah pernah dengar kisah Yunani gitu yang kuda Troya. Nah, itu mirip-mirip sih seperti ini. Jadi ada sebuah aplikasi yang mungkin terlihat sangat normal atau game gitu, kayak WhatsApp gitu, kita lihat gitu, terus kita download. Tapi di dalamnya ada sebuah malware. Jadi saat kita download, terus kita install, nah malware tersebut akan berjalan di dalam komputer kita. Contohnya itu seperti aplikasi bajakan ya, bajakan dan juga game-game bajakan. Itu sih yang paling sering kasus terjadi. Lalu ada worm. Ini tipenya ini sih berkebalikan atau balikan dari virus. Worm sendiri itu jika sudah masuk ke komputer kita, dia tidak butuh interaksi dari manusia. Jadi saat masuk ke komputer kita langsung berjalan aja gitu tanpa interaksi. Nah, kemudian ada ransomware. Ini sama aja sih kayak ransomware, masih masuk ke ransomware, masuk ke malware juga. Nah, gimana cara penyerangan dari ransomware sendiri? Pertama, si hacker akan melakukan
dari email tersebut saat sebuah tereksekusi. Nah, saat malware ini tereksekusi, dia akan berjalan ini. Dia akan mengenkripsi semua file-file yang ada dalam komputer dan juga akan menguncinya. Setelah menguncinya itu, si hacker ini akan mendapat semua file-file yang ada dari komputer tersebut. Nah, untuk bisa membuka kembali file-file tersebut yang telah terkunci, si hacker akan melakukan ini pemerasan atau meminta tebusan dari perusahaan tersebut. Jadi dia akan minta tebusan agar file tersebut bisa dikembalikan lagi. Untuk kasus sendirinya itu sekarang ini sih beberapa negara itu udah mengilegalkan. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang mau bayar tebusan itu udah ilegal sih. Jadi udah dilarang. Jadi nggak boleh bayar tebusan. Nah, kemudian ada phishing. Phishing sendiri itu dari kata ini ya, memancing. Jadi caranya itu hacker akan mengirim email. Mungkin emailnya ini berupa promosi gitu atau diskon-diskon gitu. Nah, pokoknya email yang menarik lah, menarik untuk si korbannya. Kemudian si korbannya ini karena dilihat kan ada sebuah penawaran yang enak itu, penawaran yang bagus. Nah, dia akan mengklik link yang ada pada email tersebut dan akan diarahkan ke sebuah email phishing, web phishing. Nah, setelah dia masuk ke sini, dia akan lihat nih, webnya ini dibuat secara ini, dari hackernya sendiri membuat web ini sangat mirip dengan web aslinya. Seperti Facebook gitu atau PayPal, dia akan buat semirip mungkin agar si korban ini percaya gitu ini web asli. Nah, setelah dilihat kan dari korban lihat ini web asli, mirip-mirip dengan aslinya. Kemudian dia akan login, dia mengisi password, username-nya gitu, emailnya. Nah, setelah dia isi itu, si datanya tadi itu akan terkirim ke penyerang. Nah, setelah penyerang mendapat data tersebut, dia akan langsung melakukan login ke akun korban tadi, dan dia akan mengambil alih dari akunnya tadi itu. Oke, kemudian ada man-in-the-middle attack. Ini lebih ke ini sih penyusupan di tengah-tengah komunikasi gitu. Jadi ada user 1 dan user 2 akan melakukan komunikasi. Dan di tengah-tengahnya itu ada diputus oleh dari penyerang. Contohnya saat user 1 mengirim pesan ke user 2, pesan tersebut akan di-intercept oleh penyerang di tengah-tengah gitu. Jadi si penyerang ini akan bisa melihat isi pesan tersebut dan dia juga dapat memodifikasi pesan tersebut. Nah, kemudian ada brute force attack. Brute force attack itu sendiri seperti ini sih, percobaan untuk login secara berulang-ulang gitu. Jadi si attacker ini dia punya kombinasi gitu, kombinasi username dan password dari si korban ini. Biasanya dia udah lakukan profiling gitu ke korbannya itu, sehingga dia bisa buat kombinasi kemungkinan dari username dan passwordnya sendiri. Nah, kemudian dari kombinasi tadi ini, dia akan mencoba terus berulang-ulang untuk login, hingga bisa login dengan akun yang asli. Oke, kemudian ada DOS dan DDoS. Ini sih hampir sama aja, cuman beda dari tipe ininya, tipe atau jumlah serangannya. Kalau
dan DDoS sendiri itu merupakan serangan yang dapat membanjiri traffic dari internet gitu. Jadi saat serangan terjadi bisa sebuah server akan down. Yang pertama itu DOS. DOS itu serangannya lebih menggunakan single system. Jadi hanya satu sistem yang digunakan untuk menyerang sebuah server. Sebaliknya di DOS itu dia menggunakan banyak sistem. Biasanya ini menggunakan bot. Itu namanya biasanya botnet. Kemudian bot tersebut akan menyerang dari berbagai sistem dan menyerang sebuah server hingga down. Kemudian ada SQL injection. Atau SQL injection. SQL injection sendiri itu seperti ini ya, berfokus ke serangan database. Jadi si hacker ini akan memasukkan sebuah query SQL gitu, SQL inject SQL. Kemudian dari hacker ini akan mengirim ke database. Setelah dia dari database itu, lihat nih ada query nih dari hacker, itu 1 sama dengan 1. Dan ID-nya ini 117. Nah, setelah dia lihat tersebut, data dari ID yang 117 tadi ini akan dikembalikan atau dikirim ke hacker ini. Jadi si hacker dapat melihatnya data dari ID 117 ini. Oke, kemudian ada rootkit. Rootkit sendiri itu sama sih seperti malware. Cuman dia mempunyai kemampuan untuk bersembunyi di sebuah sistem. Jadi akan sulit untuk terdeteksi. Ini juga dia bisa mencuri data dan juga bisa untuk digunakan mengontrol sebuah komputer. Oke, kemudian ada zero day exploit. Tipe serangannya ini sendiri itu serangan yang belum ditemukan ya, atau belum teridentifikasi oleh orang umum. Jadi mungkin dari seorang hacker itu dia udah temukan nih celah keamanan baru, namun dia tidak akan memberitahu ke orang lain, sehingga dia eksploitasi sendiri dulu nih, dia pakai sendiri untuk menyerang. Nah, setelah dia menyerang tersebut ke sebuah sistem, nah si IT security sendiri atau tim security sendiri dia identifikasi nih ada serangan tipe baru. Kemudian setelah dia identifikasi, dia melakukan penelitian untuk gimana sih cara untuk menutup celah keamanan tersebut. Untuk zero day exploit sendiri itu hampir mirip sih kayak kemarin tuh yang kasus penyakit COVID. Kan awal-awal tuh nggak tahu ya, COVID ini dia itu tipe penyakit apa, penularannya dari mana. Untuk menunggu tes. Halo, tadi Ya, terputus ya. oke. Nah, dilanjut aja. Tadi terputusnya di mana tuh? Di bagian yang gambar. Yang ini ya. Ya, betul. Oke, saya lanjut ya. Sorry.
Nah, sini kan cyber security di kehidupan sehari-hari kan. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan untuk cyber security itu sendiri di kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama itu, ini ngeblur nggak sih? Pertama Iya, tuh kita ngeblur ya? ada. Ya, Bentar. Bisa ngeblur ya? Udah deh, nggak apa-apa. Nah, yang pertama itu, yaitu mengupdate software gitu. Jadi, kayak kasus kemarin ada, 21 itu ada sebuah celah keamanan yang baru. Jadi si orang ini, penyerang ini, dia dapat melakukan kontrol terhadap sebuah akun atau akun orang lain. Itu kalau nggak salah itu versi 2.2 sekian gitu, kalau nggak salah ya. Nah, dari itu sendiri dianjurkan kita untuk update software tersebut. Contohnya di Android itu Google Play, kita update di Google Play, Play Store. Lalu di iPhone sendiri itu atau iOS di-update di App Store. Nah, kemudian jangan percaya apapun yang muncul di internet gitu. Apapun yang terpop up. Maksudnya saat kita scrolling kan di browser gitu, tiba-tiba ada nih muncul pop up yang ditulis itu bilang nih HP kamu telah terinfeksi virus dan gimana-gimana gitu. Kemudian disuruh kita download nih yang kayak ini nih, install app now. Itu sebaiknya jangan. Soalnya itu kemungkinan tersusupi oleh virus gitu. Kemudian ini sih paling sering juga menggunakan wifi gratis, apalagi di ruang publik. Kenapa sih berbahaya? Nah, kita kan nggak tahu nih, kita terhubung di satu internet itu dengan orang baik atau jahat. Misalkan kita di kafe tuh ada wifi publik, terus kita pakai wifi itu, kita kan nggak tahu siapa aja yang pakai wifi. Mungkin dia orang jahat atau baik gitu. Jadi pasti mungkinan pas ada seorang yang jahat gitu, dia masuk ke wifi tersebut, dia bisa ini melihat apa aja sih yang kita buka, kayak kita buka Facebook dia bisa lihat, buka browser apapun bisa lihat, itu sih. Nah, kemudian itu mengganti password. Untuk 2019 sendiri itu ada ini ya, 1 juta password yang dicuri setiap minggunya. Dan juga sampai sekarang itu udah lebih dari 24 juta password yang tersebar di dark web. Kemudian gimana sih cara kita untuk melindungi password itu sendiri biar nggak bocor gitu? Nah, kemudian di sini pertama itu sebaiknya jangan menggunakan nomor atau huruf yang berurutan. Misalnya ABCD 1, 2, 3. Kemudian yang paling sering sih QWERTY gitu, itu sebenarnya jangan sih. Karena gampang untuk ditebak. Lalu ada jangan menggunakan tanggal lahir. Kemudian untuk ini sih kemungkinan si hacker ini kan udah ini. Dia melakukan profiling kepada kita, jadi dia cari tahu nih nama kita siapa, lokasi kita di mana, terus tanggal lahir dicari pasti. Nah, kalau si hacker udah menemukan nih, kita tanggal lahirnya misalnya 11 Januari, kita kan biasanya bikin password tuh, misalnya nama belakang kita, kayak saya kan Arhenius, terus 11 Januari gitu. Jadi mungkin bisa nebak gitu. Kemudian ada menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol. Misalnya juga ini,
kalau mau daftar ini ya, daftar akun gitu biasanya dua. Untuk sekarang ada untuk uppercase-nya. Jadi minimal 1 huruf untuk uppercase. Kemudian menggunakan password manager. Di sini kenapa saya menganjurkan untuk menggunakan password manager? Karena kita kan biasa ini kan, ini ya, kita nyimpan-nyimpan password-password itu di browser. Nah, kalau untuk sekarang itu udah ada ini, malware-nya. Jadi ada sebuah malware bisa mencuri data dari browser kita sendiri. Jadi data-data seperti akun, username, password, bahkan hingga ini ya, yang naruh data itu di browser, kartu kredit gitu, data kartu kredit bisa di jadi dia bisa di software gitu. Jadi dia nggak menyimpan di browsernya. Nah, kemudian juga paling sering orang buat sih, yang paling orang sering lakukan, yaitu menggunakan password berulang-ulang. Contohnya password lama dipakai lagi, atau password yang dari Facebook dipakai lagi di Instagram. Itu sebaiknya jangan sih, karena jika di Facebook bocor passwordnya, kemungkinan di IG juga akan bocor, di Instagram. Seperti itu sih. Lalu karir di cyber security. Oke, untuk karir sendiri itu di cyber security itu ada ini dulu ya, ada tim-timnya gitu. Jadi tim-timnya kan warna. Yang pertama itu ada red team. Red team sendiri itu berfokus ke bagian ofensif atau penyerangan, jadi kayak hacker gitu. Lalu ada blue team. Blue team itu lebih fokus ke bagian defensif atau pertahanan. Jadi si blue team dan red team ini saling berlawanan ya. Kemudian tengah-tengahnya itu lagi ada ini, ada gabungan dari blue dan red, yaitu jadi purple. Ini gabungan antara dua. Jadi dia bisa melakukan defensif, bisa melakukan attacking atau offensif. Kemudian ada lagi gabungan dari yellow dan blue jadi green team. Kemudian yellow dan red jadi orange. Nah, kemudian ada roadmap-nya itu, roadmap cyber security. Gimana sih caranya biar bisa masuk ke cyber security? Gimana sih jalan-jalannya? Yang paling sering itu sih yang paling pertama perkuliahan. Kan di kuliah itu ada ini ya, apalagi untuk IT, ada materi networking. Beberapa kampus juga itu ada program studi untuk cyber security. Kalau nggak salah itu di BINUS sama Amikom ya. Nah, kalau saya itu biasanya mengikuti bootcamp atau kursus-kursus online gitu. Nah, membaca berita tentang cyber security di sehari-hari. Ini kenapa sih penting? Karena cyber security sendiri kan teknologi ya. Jadi kita mengamankan sebuah sistem teknologi. Dan teknologi ini kan selalu berkembang setiap harinya, selalu berkembang pesat. Jadi mau nggak mau kita harus setiap hari update. Apa nih? Oke. Oke, kemudian setelah mungkin kita sudah tahu nih materi-materinya, teori-teorinya. Kalau kita nggak ada praktek, ya sama aja. Jadi di dunia cyber security itu sendiri emang harus sering-sering praktek sih. Jadi dia kuasai materi, kalau nggak bisa praktek ya sama aja. Nggak ada ininya juga, nggak bisa meningkatkan skillnya. Itu ada hands-on experience. Lalu ada sertifikasi. Untuk cyber security sendiri itu untuk sertifikasi yang untuk pemula ya, sebaiknya jangan ngejar dulu sertifikasinya, ngejar dulu ilmunya atau skill-skillnya gitu. Nanti kalau udah masuk di dunia profesional atau kerja gitu,
itu baru penting untuk sertifikasinya. Karena ada misalnya itu untuk tunjangan-tunjangan atau tambahan gaji gitu. Dan untuk memverifikasi dia itu kita, kalau dia untuk misalnya kan dia mau ke hacker gitu, jadi ada sertifikasi untuk hacker, jadi untuk validasi aja sih, validasi kalau dia itu udah punya skill untuk hacking gitu. Nah, sini kemudian ada volunteer dan join group. Itu banyak sih untuk di Indonesia itu komunitas-komunitas untuk ke cyber security. Contohnya kayak saya, Arisan Security. Mungkin nanti di akhir akan saya jelaskan gitu gimana kalau mau join gimana. Nah, kenapa sih penting komunitas itu sendiri? Kalau komunitas itu sendiri sih untuk ini ya, untuk sharing-sharing aja sih, sharing-sharing pengalaman, gimana pengalaman di cyber security. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyain ke teman-teman lain. Seperti itu. Oke, kemudian cara mulainya, memulai cyber security, cara mulainya gimana? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih basic-basic dari IT itu sendiri. Jadi kan kita harus belajar dari basic. Kalau kita nggak tahu basic, apa sih yang kita mau lindungi? Kalau kita nggak tahu basic-basic soal IT, karena kan kita lindungi juga ini IT kan, di dunia IT akan kita lindungi. Jadi kita harus tahu basic-basicnya. Yang pertama itu ada OS atau sistem operasi. Yang kita sering gunakan sendiri sih Windows ya, yang kita sering gunakan di sehari-hari. Namun selain Windows itu juga ada yang namanya Ubuntu, Linux. Ini dalam ini sih, Linux gitu. Yang paling sering orang gunakan untuk hacking itu sendiri, ini ya, Linux dan Parrot. Untuk Ubuntu itu lebih umum. Kalau Linux CSI ini, itu lebih ke forensik. Lalu kemudian ada jaringan komputer. Untuk di perkuliahan sendiri itu yang paling sering ini sih, Cisco dan Mikrotik. Jadi Cisco NetAcad dan juga Mikrotik. Nah, untuk keamanan sendiri itu ada Fortinet, Fortinet Network Security Academy. Nah, kemudian untuk web aplikasi dan juga programming. Kalau untuk programming sendiri di cyber security sendiri itu nggak terlalu ini ya, nggak harus paham banget, nggak harus master. Minimal paham aja gimana cara kerjanya. Seperti PHP itu cara kerjanya gimana, JavaScript gimana, Python, Golang juga gimana. Yang paling sering digunakan di cyber security itu sendiri sih yang paling terkenal ya, itu ada Python dan Golang. Ini untuk buat tools sih, tools untuk otomasi di cyber security itu sendiri. Nah, lalu ada cyber security framework. Yang pertama itu ada OWASP, lalu ada ISO 27001. Ini ada banyak lagi sih ISO-nya, ISO family. Dia ada 27001, 27002, dan seterusnya. Ada Mitre Attack, lalu ada NIST. Lalu ada hands-on. Setelah kita tahu nih, kita udah belajar soal OS, belajar soal jaringan komputer, terus framework komputer, framework security yang basic-basic gitu. Nah, kita sekarang masuk ke prakteknya. Biasanya untuk prakteknya sendiri itu ada hack the box atau try hack me. Ini untuk paling umum sih untuk yang hacking ya. Untuk hack the box dan try hack me sendiri. Kemudian ada blue team. Untuk blue teamnya sendiri itu ini yang orang-orang blue team sering pakai untuk belajar atau praktek. Ada security blue team, ada juga blue team labs online. Ini Udemy ini kursus online-nya. Lalu ada isi konsil dan CompTIA. Kalau yang dua ini sih, isi konsil dan CompTIA itu lebih fokus ke training untuk sertifikasinya. Nah, masuk ke sertifikasi. Sini ada job title-nya. Jadi untuk entry level itu ada sebagai ethical hacker maupun analis. Terus apa sih
sertifikasi yang paling umum tuh di entry level untuk analis dan ethical hacker tadi. Sini ada Security Plus dan juga C. C itu Certified Ethical Hacker. Kemudian mid level juga gitu. Ini job title-nya, sertifikasinya apa aja yang paling umum. Kemudian ada senior levelnya, jobnya apa, sertifikasinya apa. Oke, lanjut ke, nah ini lebih kompleks sih untuk sertifikasinya. Jadi misalnya nih kita lihat dari warnanya, yang red team, yang ofensif. Kita lihat di bawahnya, untuk bagian novice-nya. Itu yang red team ya. Ini ada paling pertama itu ada C, yang paling dasar. Kemudian kalau kita mau naik lagi, ada IGPT. Kemudian naik lagi ada OSCP. Naik-naik terus berdasarkan levelnya. Kemudian ada, kalau mau ini nih, mau yang ke defensif atau blue team, ini ada CAISA Plus. Lalu kalau mau naik lagi ke HG ada, lalu naik-naik lagi sampai level tertinggi. Oke, terputus suaranya. Itu ya. Ya, sepertinya masih putus-putus suaranya. Oke, sepertinya masih ada gangguan. Halo. Tadi putus Ya. lagi ya. Oke. Apa udah tadi putus di mana ya? Udah di Ini. slide terakhir ya. Tapi yang ini jelas nggak sih tadi yang ini nggak putus-putus ya? Putusnya tadi? udah di slide terakhir. Jadi aman. Oke. Oke, itu sih. Pertanyaan? Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oh ya, oke. Oke, terima kasih tadi materinya menarik gitu ya tentang cyber security. Sebenarnya kalau saya sendiri sudah ada pertanyaan, tapi kayaknya nanti di akhir aja. Kita persilahkan ke teman-teman dulu. 3 penanya, nanti mungkin 2 termin dengan 1 termin 3 penanya gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan 3 pertanyaan dulu, boleh di kolom chat, boleh juga langsung open mic aja. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, dari Mas Saiful Abbas, langsung aja mungkin open mic gitu ya. Oke, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Malam. Izin bertanya, Mas. Tadi kan tentang cyber security terutama di media sosial ya. Nah, ini ketika password kita sudah istilahnya diketahui orang. Nah, terus kita pasang namanya autentifikasi 2 faktor. Nah, apakah itu masih bisa menahan supaya mereka nggak bisa mengakses akun kita, ataukah malah masih bisa mereka bobol? Nah, itu pertanyaan pertama ya kan. Terus yang kedua itu, Maaf mas, mau interupsi dulu. Tadi putus lagi suaranya. Bisa diulang lagi dari awal pertanyaannya. Oh ya, maaf. Tadi kan dari penjelasannya tentang cyber security di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Telegram. Nah, semisal nih password yang kita pasang diketahui orang,
Nah, tetapi kita sudah memberikan autentifikasi 2 faktor. Nah, itu apakah masih bisa mereka bobol atau masih ada benteng terakhir buat nyelamatin akun kita? Terima kasih. Oke, jadi maksudnya ini ya, password kita dibobol tapi akun kita ada multifaktor untuk autentikasinya. Oke. Untuk multifaktor autentikasi sendiri itu merupakan ini ya, proteksi yang paling baik untuk di passwordnya sendiri. Dan bisa bocor nggak atau bisa nggak dibobol? Bisa-bisa aja. Soalnya saya juga sering baca-baca sih. Itu namanya bug bounty. Jadi saya sering-sering baca-baca ada orang yang bisa buat bobol multifaktor authentication gitu. Jadi kan ada yang pernah bobol untuk ini multifaktor autentikasinya Google. Itu dia dibayar sampai puluhan dolar tuh, puluhan ribu dolar. Nah, kemudian untuk benteng terakhirnya sih itu sih benteng terakhirnya untuk keamanan passwordnya sendiri itu multifaktor authentication. Jadi kalau masih bobol juga, mungkin dari kan kalau Google itu kan dia ngirim email ya kalau ada password yang bobol. Nah setelah dikirim email itu kita harus cepat-cepat gitu ganti password. Itu sih kalau dari saya secara ini ya pengalaman yang pernah saya alami gitu. Pernah juga sih kayak gitu. Itu sih mas. Kalau masih mungkin udah pas atau belum? Oke, jadi Ya, siap. tadi Terima kasih. Oke, ini thank ya you, thank you. masih bisa dibobol gitu ya, jadi ya Masih. masih bisa dibobol. Oke. Karena ya sekarang kayaknya juga orang semakin lama semakin ganas gitu ya tanda kutipnya. Oke, Makin pintar. makin pinter ya lebih tepatnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi kayaknya Kak Alfian ya, Kak Alfian kayaknya tadi udah raise hand, mungkin bisa langsung. Oh ya, tes. Terdengar ya mas. Jadi aman. saya mau nanya, misalkan saya ini udah di angkringan nih mas, pakai wifi orang gitu kan. Cuman wifi-nya itu terenkripsi dan pemilik wifi nggak pernah ganti. Nah, apakah itu bisa wifi yang terenkripsi itu bisa juga termasuk keserangan MITM gitu? Kan yang kita ketahui bahwa serangan MITM itu biasanya adalah yang public wifi yang nggak di password. Tapi apakah yang di password juga bisa terjadi serangan MITM? Itu sih. Oke. Mungkin itu. Kalau untuk WiFi yang ada passwordnya sendiri sih masih bisa dibobol ya. Masih banyak sih itu di internet, cari aja mungkin banyak ininya. Metode-metode untuk peretasan password WiFi gitu. Jadi kalau untuk enkripsi sendiri sih masih banyak. Cuman untuk enkripsi yang paling aman untuk WiFi sendiri itu ada WPA2 namanya. Itu yang untuk paling aman untuk sekarang. Jadi kalau dari saya sih untuk password yang atau WiFi yang ada passwordnya gitu masih bisa dibobol. Itu sih mas. Kalau mungkin udah Pak udah menjawab. Ya mas, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini jadi lagi-lagi masih bisa dibobol gitu ya. Masih. Jadi kita harus gimana dong? Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dulu dari Kak Juliana. Bertanya, elemen apa saja yang terdapat pada suatu cyber security? Pertanyaan ketiga. Oke. Ini Mbak Juliana ya. Ya. Kalau untuk elemen sendiri itu mungkin boleh lebih ini spesifik lagi elemen apa gitu. Mungkin lebih spesifik lagi sih. Coba ditulis lagi ya yang Kak Juliana yang spesifik tentang elemen pada internet. Oh itu elemen pada internet. Oke.
Elemen apa saja yang terdapat pada suatu cyber security? Oh, ini ya. Ya. Elemen pada internet itu apa ya? Kalau untuk internet sendiri itu ada ini sih. Tadi yang udah dijelaskan ada application security, ada juga network security. Nah, jadi untuk internet sendiri itu banyak sih elemennya. Salah satunya ada application dan network security. Jadi network security itu pun juga ada macam-macam lagi. Ada komponen untuk melindungi itu ada seperti firewall, anti DDoS. Seperti yang saya juga sekarang megang firewall dan anti DDoS. Anti DDoS itu sendiri untuk memproteksi dari serangan DDoS. Dan juga kalau untuk firewall sendiri itu proteksi ke ke akses-akses yang tidak sah gitu. Mungkin pemahaman saya itu untuk pertanyaannya. Jika mungkin kurang menjawab, oke. Izin bertanya lagi, kalau kena virus pada komputer itu gimana? Nah, kalau kena virus itu sendiri, ini ya, mungkin mungkin harus memakai ini untuk proteksinya sendiri menggunakan antivirus. Nah, kemudian gimana jika virus itu sudah masuk? Nah, di antivirus itu sendiri juga ada untuk fitur untuk nge-scan dari file-file komputer kita. Jadi kita gunakan fitur tersebut untuk melakukan scan ke file-file dari komputer kita. Jadi nanti itu akan terdeteksi tuh virus apa yang ada di komputer kita. Jadi harus ini sih memakai antivirus. Tapi jangan antivirus yang gratisan. Itu sama aja. Karena kadang yang gratisan itu gampang ini. Ada ininya juga. Ada virusnya juga sendiri. Jadi dianjurkan untuk yang berbayar. Itu sih kalau dari saya. Ya, Kak, makasih Kak ya. Oke, thank you. Oke, ini jadi nggak ada ini ya tadi nggak ada judulnya ya karena teman-teman antusias, jadi mungkin langsung saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Rafli Putranto. Apakah ada cara yang dapat kita gunakan dalam membedakan email phishing dengan email yang asli? Terus itu pertanyaannya. Kemudian apalagi tadi kakak bilang biasanya email phishing dengan email asli hampir memiliki kesamaan, dan biasanya juga beberapa aplikasi yang kita gunakan meminta kita untuk mencantumkan akun email untuk verifikasi akun. Jadi yang ditanyakan cara membedakan antara email phishing dengan email yang asli. Oke, ini pertanyaannya lumayan menarik. Nah, kalau untuk membedakan email phishing dan asli sendiri itu ada ini ya, ada yang namanya header email. Bentar, aku cari dulu header email biar lebih jelas aja sih. Mungkin coba aku share screen lagi. Apa udah kelihatan share screen-nya? Iya, udah. Nah, untuk membedakan email phishing dan asli sendiri itu biasanya dari sini ya. Nah, ini kita paling seringnya itu kita lihat dari ini, dari emailnya itu dikirim dari siapa. Misal @yahoo.com itu dari Yahoo-nya sendiri. Tapi ada juga email yang bisa di spoofing. Jadi kita bisa memakai email dari yahoo.com itu untuk melakukan sebuah phishing. Jadi email itu bisa di spoofing. Nanti ada lagi tuh gimana cara proteksinya. Nah, ini seperti ini nih. Untuk ini lebih ke teknikal sih untuk cara deteksinya, tapi lebih umumnya kita lihat dari pengirimnya dulu, dari header emailnya. Jadi kita lihat ini orang ini
dia ngirim orang asli nggak, orang beneran nggak dari yahoo.com. Kalau emailnya nggak jelas gitu, kayak ada pokoknya nggak jelas gitu emailnya dari siapa, itu mungkin patut dicurigai. Nah, kemudian tadi apa lagi? Nah, cara untuk membedakan ini ya, yang asli sama enggak gitu. Itu kita lihat dari ini sih, untuk web asli atau enggaknya itu kita lihat dari domainnya. Misalnya domainnya itu, misalnya ini webnya itu mirip nih kayak google.com, kayak Google. Kita lihat dari domainnya ini benar enggak google.com. Misalkan .xyz, .online, dan sebagainya yang sering dipakai buat phishing. Itu sih untuk cara membedakan untuk dari email asli maupun palsu, dan juga membedakan web asli maupun web palsu gitu. Terus kalau dari saya mungkin udah menjawab. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Oke, tipsnya itu gitu ya. Intinya kita bisa jeli membaca email yang masuk. Karena biasanya kalau mungkin nyambung pertanyaan tadi, kalau yang ini ketika kita dapat email, kemudian emailnya itu masuk ke spam, itu kita udah bisa bilang bahwa itu email bohongan atau enggak? Atau masih bisa email aman gitu? Karena biasanya bisa kita dapat email tapi masuknya langsung ke spam. Nah, kalau spam itu sendiri kadang-kadang ada email memang email beneran tapi masuk di spam. Itu mungkin otomatis deteksi dari ini ya, dari emailnya sendiri. Mungkin kayak Google gitu, dia ngirim banyak email terus tiba-tiba terdeteksi oleh emailnya sendiri itu bahwa itu spam. Mungkin dari situ sih. Tapi untuk tahu spam itu benar atau enggak, mungkin dicek lagi tadi kayak tadi tuh, yang tadi aku bilang tuh. Oh ya, oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Sarif Hidayatullah. Halo Kak, izin bertanya, teman saya beberapa hari yang lalu kena ransomware, diminta tebusan $900. Ada solusi selain bayar tebusan tidak Kak untuk dapat datanya kembali? Nah, ini kasus yang sama saya pernah alami di Juni kemarin. Jadi juga minta tebusan hampir $900 kayak gitu. Mungkin dari Mas Arhen ada saran nggak? Karena dia minta tebusan. Oke, kalau untuk tebusan sendiri mahal juga ya, $900. Nah, kalau untuk atasnya sendiri sih lebih ini sih. Kalau ransomware itu mungkin sulit ya. Kecuali ransomware yang udah lama gitu, yang udah ada dekriptornya. Kan datanya ini kan dienkripsi gitu. Terus nanti ada dekriptornya lagi. Nah, kalau rata-rata untuk ransomware lama itu dia udah ada ini dekriptornya. Jadi kita cek dulu ransomware-nya ini dia ransomware yang lama yang udah ada dekriptornya atau nggak ada. Jadi seperti itu sih. Kemudian cara buat kalau emang nggak ada dekriptornya gimana sih? Ya udah diikhlasin aja. Itu sih dari aku. Ya, oke. Karena saya juga sebenarnya baru aja gitu ya, baru aja ngalami di bulan Juni kemarin. Jadi sempat nyoba-nyoba, saya tuh nggak tahu gitu, karena ternyata websitenya itu dia buka halaman sendiri gitu tiba-tiba. Jadi kayak nggak sengaja ngeklik terus kemudian buka itu sendiri. Nah, terus tiba-tiba tuh file yang ada di laptop saya itu jadi ekstensinya itu jadi .bbii gitu, jadi seperti itu gitu. Dan kemudian setelah saya tanyakan itu juga minta sama sih, hampir $900 juga. Cuma ketika saya cek deskriptornya itu tadi, itu ternyata memang belum ada gitu. Jadi mau nggak mau harus diikhlaskan, filenya hilang semua kayak gitu. Jadi ya harus ikhlas saja Mas gitu ya. Tadi
untuk Kak Sari, jadi temannya mungkin perlu didampingi secara psikologis gitu, supaya ikhlas gitu ya. Oke, saya lanjutkan saya lanjutkan aja ke pertanyaan yang terakhir sebenarnya. Halo Kak, izin bertanya gimana cara menasehati teman yang suka download game bajakan dan Waduh. akhirnya sering ketahuan sumber. Kayaknya ini temennya tadi kayaknya. Saya kasihkan lihatnya. Oke, ini dari Mas Arhen gimana cara menasehati teman ini dari ini nih. Kita jadi psikolog nih di sini. Oke. Ini suaranya nggak putus-putus ya dari aku. Aman. Oke. Gimana sih cara buat menasihati? Waduh. Soalnya ini emang paling sulit nih. Dari aku sendiri juga sih kadang tertarik untuk game-game bajakan tuh. Kayak apalagi kalau yang suka main PES tuh. Itu paling tertarik sih kalau mau download game bajakan. Kalau untuk cara buat menasihatinnya sendiri sih lebih ini ya, nunjukin gitu kasus yang real case-nya gitu. Jadi tunjukin ini nih kalau kita download game bajakan bakal kena gini. Kita tunjukin tuh gimana. Kayak mungkin kita tunjukin dari internet, tunjukin YouTube gitu. Ini nih kalau sering game bajakan akibatnya bakal gimana. Itu sih Mas. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan sambil sepertinya pertanyaan. Oh, ini ada lagi. Mungkin langsung aja. Saya mau tanya, apakah ketika membuka link untrusted itu secara tidak langsung seperti IP, lokasi bisa terdeteksi pada pemilik website yang untrusted itu? Saya mau tanya kita langsung seperti IP lokasi terdeteksi pada website. Kalau yang ini saya juga masih belum ini ya, belum mempelajari. Cuman kalau dari pengalaman saya yang pernah saya dengar gitu, bisa aja sih dia lihat itu IP kita apa, karena ada kan itu ada lognya gitu. Misalnya kalau dia ada servernya gitu, dia lihat nih log yang ngakses ini dari mana aja. Seperti itu sih lebih simpelnya. Jadi dia punya sebuah server. Nah, servernya ini buat websitenya. Nah, saat si korban ini dia masuk ini, dia mengunjungi website tersebut. Nah, si hacker ini dia akan mendeteksi gitu. Ini lognya siapa aja yang masuk dari IP mana aja. Itu sih kode dari aku. Apa udah menjawab, Mas? Oke, oh ya, oke, Mas, makasih. Ini sepertinya pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Karena saya juga tertarik. Mungkin kalau dari saya, ya kebetulan kan rencananya itu di bulan November ya, itu saya mau ikut sertifikasi untuk yang tentang IT. Ada 2 sertifikasi yang rencana mau saya ikuti, itu yang pertama itu AWS Solution Architect, kemudian yang kedua itu saya juga tertarik di cyber security. Nah, ini ada tadi saya kurang dengar sebenarnya tadi yang tentang sertifikasi. Jadi ada saran nggak kalau pemula pengen ikut sertifikasi? Nah, itu kira-kira yang perlu di sertifikasi pertama dulu itu apa, atau materi apa dulu? Mungkin itu sih. Dengar nggak? Maaf Mas, tadi internet saya lagi down lagi. Tadi agak putus-putus. Mungkin Ya, oke. kalau bisa kalau bisa di ini lagi. Oke, saya ulangi. Sebutkan lagi. Simpelnya ada ini enggak, ada saran untuk Ini ya, ganti pemula. ganti Oh ya, oke. Saya tunggu.
sudah aman suaraku? Oke, udah Mas. Oke, saya ulangi lagi nih sampai 3 kali gitu ya. Oke, pertanyaan mungkin singkat aja. Ada ini nggak? Ada saran nggak sih sebenarnya untuk sertifikasi cyber security bagi pemula? Kira-kira kemarin sempat ikut tapi yang gratis gitu ya, sertifikasi dari Fortinet. Kemudian kalau yang dari Cisco tuh ada ini ya, ada saran nggak? Mungkin itu sih. Oke, untuk sertifikasi untuk yang pemula ya. Ya. Kalau dari saya sih menyarankan untuk sertifikasi yang pemula itu tergantung dari masnya mau ngambil apa dulu nih, mau fokus ke ofensif atau defensif. Kalau ofensif sendiri itu ada namanya certified ethical hacker. Kemudian kalau untuk bagian defensif sendiri ada kayak punya saya tuh, CND, Certified Network Defender. Lalu ada lagi untuk vendor lain, dia ada yang dari Comtia ada Security Plus namanya. Kalau untuk Cisco sendiri juga ada ini ya, CyberOps 200. Jadi kalau mau untuk ambil sertifikasi itu untuk pemula disarankan itu sih yang lebih ini dulu, yang lebih general dulu seperti Security Plus, CyberOps, terus juga tadi Certified Network Defender. Itu sih yang paling general untuk pemula. Jadi yang belum tahu nih dia mau ke red team dulu atau ke blue team dulu, dia mau belajar yang paling basicnya dulu untuk cyber security, tapi dia juga mau ngambil sertifikasi. Nah itu antara tadi yang saya sebutkan. Oke, itu karena kebetulan juga tertarik gitu, maksudnya untuk belajar cyber security lebih lanjut gitu. Walaupun sebenarnya juga belajarnya juga apa namanya agak nanggung-nanggung gitu ya. Oke, itu kemudian masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau masih disilahkan. Oh ya, ini pertanyaan terakhir. Kak tadi sempat diinformasikan ketika ingin belajar cyber security, salah satunya kita perlu ikut ke komunitas ya. Boleh diinfokan Kak tadi komunitasnya apa? Oh iya tadi. Oh iya. Monggo silahkan nih dari Mas Arhin mau menginformasikan tentang komunitas yang bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, silahkan. Oke, tadi juga baru mau saya jelasin juga. Udah dipancing duluan. Oke. Ke komunitas sendiri tadi saya ini ya udah mention ya, saya ikut komunitasnya Arisan Security. Terus gimana sih mau buat joinnya? Nah ini coba saya ini ya, saya cari dulu. Oke ini. Ini boleh diklik linknya. Ini bukan link phishing ya. Ini link asli nih. Coba nanti boleh dicek gitu, kita ada banyak kanal ya. Seperti Twitter, ke Instagram ada, Discord ada, Telegram juga ada. Kita aktif sih untuk di semua, nggak semua juga sih, untuk beberapa sosmed gitu. Ini juga rencananya kita baru mau aktif ke TikTok, jadi kita nanti buat sebarin konten-konten soal security gitu. Itu sih dari Mas Delvi. Oke, itu ya. Jadi masih dijelaskan lagi, silahkan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan soal komunitas ini, mungkin bisa ini aja, bisa tanya saya aja. Mungkin ke LinkedIn saya, cari aja Arenis Anggi Pelongan, nanti ketemu kok. Oke, Akan promosi. ditulis sekalian LinkedIn-nya apa. Oke, bentar aku. Namanya agak panjang dan sulit, jadi ditulis sekalian. Oke, bentar ya, aku cari dulu. Oke, sambil nunggu nulis linknya ya.
untuk presensinya dari teman-teman ADCD mungkin udah bisa dibagikan. Nah ini ya, udah saya kirim. Kayak promosi nama-nama koneksi. Ya itu link-in-nya nanti kalau teman-teman tertarik belajar cyber security atau mungkin tanya-tanya soal tadi ya komunitas, nanti bisa langsung ke LinkedIn saja. Jadi monggo silahkan bebas gitu ya. Terus kemudian masih ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan. Minimal spek komputer atau laptop yang digunakan untuk cyber security untuk pemula itu gimana sih, Mas? Untuk spek ya, ini agak ini juga ya. Bentar. Kalau untuk spek sendiri, mungkin kalau untuk pemula jangan terlalu ini dulu ya, jangan terlalu tinggi dulu. Kalau untuk pemula itu, kalau saya dulu sih belajarnya dari ini ya, dari awal itu pakai laptop yang RAM 4 GB, itu udah cukup sih untuk misal buat laptop ringan gitu, laptop buat hacking yang ringan-ringan masih oke sih. Terus buka-buka kursus-kursus gitu masih oke. Terus ada juga untuk kursus-kursus online, itu biasanya dia ada punya laptop sendiri. Jadi kita sewa gitu, kita bayar atau berlangganan, nanti ada labnya sendiri juga. Kalau punya uang lebih. Dari saya sih itu. Ya, jadi Ya. yang kecil dulu. Atau sebenarnya kalau di cloud computing ya, kalau teman-teman ikut yang sesi pertama tuh ini juga agak promosi sebenarnya. Karena kebetulan saya juga ngajar di AWS, jadi sebenarnya mungkin di Azure juga sama. Jadi di AWS itu ada yang namanya virtual compute. Virtual compute itu artinya sebenarnya kita bisa membuat komputer secara online gitu ya. Secara online kemudian kita bisa kita bisa menentukan sendiri speknya gitu. Nah itu mungkin sangat berguna untuk teman-teman yang laptopnya hampir mirip dengan punya saya gitu ya. Jadi laptop saya itu buka Chrome aja mungkin panasnya bisa untuk goreng telur gitu ya. Jadi ya mungkin itu gitu. Itu sangat berguna. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, ini sudah dibagikan link presensi. Jadi untuk link presensinya itu sudah ada kuisnya juga, sudah termasuk kuisnya di situ. Nanti silahkan kita tunggu sampai jam 22 untuk kuisnya, nanti kita tutup jam 22. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita sudahi saja. Sekali lagi, terima kasih. Ini Mas Arhen, jadi materinya sangat menarik. Nanti mungkin itu tadi ya, karena tadi sudah dibagikan link untuk connect di LinkedIn gitu ya. Nanti silahkan saja kalau mau berdiskusi empat mata gitu ya, atau mungkin mau berdiskusi lebih lanjut mungkin langsung japri saja. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri ADCD Fashion Class 5 ini. Materi kita tentang cyber security, kemudian untuk giveaway kaosnya kita akan umumkan besok sore ya, sama yang Class 4 kemarin. Kemudian untuk minggu depan, ini minggu depan sepertinya materinya akan lebih menarik lagi, karena untuk minggu depan kita ada Invasion Crash Tab itu tentang NFT. Ini kebetulan pembicaranya juga ikut Mas Syahrul Rata. Nah ini pembicaranya sudah ikut tentang NFT, karena kebetulan nih Mas Syahrul Raka ini investor NFT gitu. Nanti
silahkan di webinar bisa ditanyakan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Arden dan juga teman-teman semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam semuanya, thank you. Malam. Terima kasih teman-teman semuanya.